Jadi selamat malam teman-teman. Malam ini live stream lagi dengan saya. Kalau kemarin dengan Mas Narko bahas money management ya. Cuman hari ini dengan saya lagi. Kita nyari peluang bareng lagi. Semoga ada peluang yang bisa diambil bareng malam ini. Ini saya mute dulu mic-nya. Jadi saya mulai review market mulai dari time frame M30 ya. Oke, ini saya konfirmasi dulu. Suara saya dan layarnya ini udah di MetaTrader 4 atau belum? Sudah ya, suara saya juga sudah jelas ya. Oke, ini untuk yang peluang di time frame M30. Peluang di time frame M30, peluang entry-nya menggunakan teknik di time frame M30 juga. Jadi kita bahas satu-satu, mulai dari gold. Oke, saya mulai bahas ya. Jadi untuk peluang di time frame M30, peluangnya untuk hari ini ada bisa ambil peluang sell di sini. Tapi kalau kita ambil peluang sell ini masih running masih berlangsung ya, belum kena SL maupun TP. Nah, peluang terkininya ini jadi kenapa kok ada peluang sell itu karena ini saya cerita dulu dikit. Nah, jadi market bergerak downtrend. Nah, ini market awalnya bergerak downtrend. Di sini market bergerak downtrend. Nah, ini kan masih sideways nih. Kita bisa entry ketika dari uptrend, downtrend, dia keluar dari sideways-nya, baru kita bisa entry di sentuhan pertama ke MA24. Untuk TP-nya kita bisa pakai acuan ini, SL-nya bisa pakai 1:1. Lalu harga bergerak turun, setelah itu berganti menjadi uptrend. Uptrend di sini ada peluang buy lagi, tapi case-nya ini coba kita lihat kena SL atau bagaimana ini. Case-nya di sini kita entry ya, jadi TP-nya pakai acuan swing high sebelumnya. Ini untuk target take profit-nya, untuk stop loss-nya 1:1. Nah, jadi case-nya di sini kita belum kena TPSL tapi kondisi sideways. Bisa exit marketnya ketika ada cross MA lagi. Nah, ini market sempat turun terus naik lagi, di sini ada crossing ya, kita bisa close buy, open transaksi kita buy di sini bisa kita close di harga open pertama. Lalu market turun sideways, belum ada peluang di sini, market kembali naik. Nah, kalau market kembali naik seperti ini, sempat sideways, sempat downtrend bentar sideways, market kembali naik, kita bisa open transaksi. Ini case-nya kita kena TP ya. Kita dapat TP di sini, lalu market crossing lagi. Nah, market crossing lagi, di sini kita bisa entry atau bisa kita hindari karena sudah jelas terlihat di sini marketnya sedang sideways. Nah, ini ciri-ciri sideways, range-nya cukup besar. Jadi di sini kita bisa entry, bisa kita hindari juga.
Kalau saya lebih baik dihindari kalau kondisi-kondisi sideways seperti ini. Dengan teknik M30 ya lebih baik dihindari. Kalau mau ambil jadi case-nya seperti ini, kita entry di sentuhan pertama, TP-nya TP-nya pakai referensi swing low sebelumnya sekitar 500 poin ini. 450 ya, 450. Case-nya di sini juga kita TP, kita kena TP. Nah, lalu market crossing naik lagi. Nah, di sini udah tanda-tanda jelas-jelas sideways. Karena dari MA-nya kelihatan banget dia habis naik, turun, naik lagi, turun lagi. Ini kembali naik lagi. Nah, di sini ini lebih baik nggak entry. Lebih baik nggak entry. Lalu di sini pun kita bisa putuskan nggak entry juga. Walaupun kita entry, ini case-nya kita masih running dan harga terkininya kembali ke harga open posisi pertama kita. Yang tadi ngambil sell gold, masih hold, saran saya lebih baik di clear posisi dulu, mumpung balik ke harga OP pertama. Ini untuk gold di time frame M30. Lalu kita lanjut ke GBP USD. GBP USD juga kondisinya nggak begitu bagus. Kalau saya lihat ini banyak sideways-nya. Di sini downtrend, lalu sempat sideways di sini sideways. Di sini sideways, lalu ada lonjakan harga, mulai bergerak uptrend. Sentuhan pertama kita bisa buy di sini. Kita bisa buy, take profitnya di sini. Acuannya swing high sebelumnya. SL-nya bisa pakai 1:1. Kalau saya gambar, nah ini untuk target take profitnya. Untuk stop loss-nya kita bisa pakai 1:1. Jadi seperti ini. Case-nya di sini ya kita kena take profit. Lalu market berganti downtrend lagi. Nah, kita juga bisa entry di sini. Dari uptrend bergerak downtrend dikonfirmasi dengan crossing MA. Lalu sentuhan pertama ke MA24 kita bisa entry. Kita entry di sini. Untuk take profitnya, karena kita sell bisa pakai acuan swing low sebelumnya. Okay. Swing low sebelumnya berarti seperti ini. Nah, ini case-nya kita kena take profit juga sih. TP lagi. Lalu untuk sekarang belum ada peluang. Ini untuk GBP USD. Kita lanjut AUD USD. AUD USD M30. Nah, case-nya di sini belum ada peluang kalau ini. Karena dari downtrend. Ini kalau kita lihat sebelumnya juga downtrend. Coba kita lihat pergerakan harga sebelumnya. Nah, ini dari downtrend panjang. Sini harga bergerak downtrend, sempat sideways bentar, downtrend lagi, sideways lagi, lalu downtrend lagi untuk saat ini. Di sideways, downtrend lagi. Memang kondisinya kurang bagus sih. Kurang bagus untuk entry menggunakan teknik M30. Lalu kita lanjut
untuk USD JPY, USD Japan Yen. USD Japan Yen ini sama juga dari downtrend. Dari downtrend sini berganti uptrend. Sempat sideways dulu di sini, lalu ada lonjakan harga bergerak naik ya, bukan lonjakan harga bergerak naik, nyentuh ke MA24, kita bisa entry buy di sini. Ini case-nya kita kena stop loss. Lalu berganti downtrend lagi, kita bisa entry sell di sini pas perpotongan. Jadi ini pas perpotongan MA, pas nyentuh MA24 untuk pertama kalinya. Ini case-nya kita kena TP, lalu MA-nya crossing lagi, jadi uptrend lagi. Nah, kalau kita mau buy di sini bisa, di case-nya harga trennya berganti aja di uptrend, lalu kena MA24 pertama kalinya, harga naik. Kita entry buy di sini, TP-nya pakai swing high sebelumnya, nah, jadi kena TP. Nah TP, lalu harga masih lanjut sideways, sempat turun dikit, MA-nya crossing tapi masih bergerak datar, si sideways belum ada peluang dan sampai sekarang masih uptrend. Jadi belum ada peluang untuk USD JPY di time frame M30. Itu kita lanjut lagi, kita coba lihat yang Euro USD. Nah, ini Euro USD, the downtrend terus sideways, downtrend lagi. Di sini sempat sideways. Nah, ini harga bergerak naik, udah keluar dari ring sideways-nya, ring pergerakan sideways-nya di sini udah keluar. Lalu menyentuh MA24 untuk pertama kalinya, kita bisa entry buy dengan acuan ini sebagai target take profit. Stop loss-nya pakai 1:1. Lalu harga sempat turun terlebih dahulu. Nah, ini ada crossing lagi. Kalau crossing seperti ini ya, baiknya kita cut loss kalau kondisi seperti ini. Lalu harga kembali naik, sempat koreksi lagi. Nah, di sini kita nggak entry karena case-nya ini udah uptrend, dia sempat false signal ya, sempat crossing ke bawah dikit bentar, terus balik naik lagi. Jadi peluang di sini sebenarnya nggak valid untuk entry. Ini nggak valid untuk entry. Lalu harga masih bergerak naik ini untuk sekarang. Itu untuk Euro USD. Untuk USD CHF. USD CHF time frame M30. Ini sempat dia uptrend, di sini uptrend tapi cenderung pergerakannya cenderung sideways ya. Sini uptrend. Nah, ini crossing MA24 dan MA50. Tanda pergantian tren. Sentuhan pertama ke MA24 kita bisa entry sell. Jadi kita entry sell di sini. TP-nya pakai referensi swing low sebelumnya. Ini target take profit. Untuk stop loss-nya bisa 1:1. Ya, di area ini nggak kena stop loss. Ini nggak kena stop loss, bergerak sideways untuk sementara waktu. Hampir crossing lagi MA-nya, tapi turun kena take profit duluan. Seperti itu untuk peluang di time frame M30. Itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut lagi? Bentar KAUD JPY, sabar. Yang untuk time frame M30 dulu. Lanjut ya. Jadi kita lanjut. Saya stop share screen dulu. Kita pindah ke time frame H4. Nah, ini saya konfirmasi dulu MetaTrader 4 saya apakah sudah di gold, di chartnya gold. Oke, sudah ya. Nah, jadi saya bahas dari peluang yang hari Senin. Kenapa kok saya ambil peluang buy? Jadi alasannya
Karena saya lihatnya di sini masih pergerakan harga masih bergerak dalam kondisi uptrend. Jadi ini uptrend channel. Nah, kondisi uptrend channel, harga masih bergerak dalam kondisi uptrend. Lalu di poin ini sebelumnya harga membentuk swing low yang lebih rendah, lalu bergerak naik, turun lagi, dan mulai membentuk swing low yang lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Dari swing low-nya ini lebih tinggi. Nah, kenapa saya semakin yakin untuk melakukan buy? Selain karena harga berada di area supportnya support trend line. Jadi garis merah ini kalau kalian perhatikan di Outlook berperan sebagai trend support, jadi support trend line. Selain karena ada support trend line ini, kebetulan ada divergent. Case-nya kemarin kita entry di sini ya. Saya agak lupa. Pas divergent. Nah, di sini ada divergent naik, ini ada pergerakan stokastiknya membentuk ini istilahnya lower low. Jadi lembah yang semakin turun atau lower low, sementara pergerakan harga itu membentuk higher low. Jadi lembah yang semakin naik, bagian supportnya semakin naik. Nah, ada divergent ini tanda harga akan bergerak naik, potensi harga bergerak naik. Jadi ketika mulai membentuk candlestick bullish di sini, itu saya rekomendasi buy. Dan take profitnya di mana? Take profitnya ya bisa di area MA200 ini. MA200 berperan sebagai resisten karena harga berada di bawah MA200 kondisi running kemarin. Jadi nyentuh MA200 harga turun. Nah, seperti itu. Itu kenapa kok saya ambil peluang buy kemarin Senin ya. Ambil peluang buy alasannya karena itu. Ini. Kita buy di sini kemarin. Seperti itu. Lalu pas nyentuh MA200 sebagai resisten, harga turun. Nah, untuk saat ini masih dalam kondisi sideways. Ini masih dalam kondisi sideways. Ini masih dalam kondisi sideways. Saat ini sideways-nya, ini ring sideways-nya ya. Ini untuk resistennya, ini untuk supportnya di area ini. Nah, ini masih bergerak sideways. Tadi saya ambil peluang sell karena ini ya, ada yang analisanya mengidentifikasi dia sudah ada ini trendline support. Nah, ini udah break lalu koreksi, potensi turun. Untuk saat ini pun walaupun cenderung bergerak sideways, analisa saya masih kuat turun untuk gold. Jadi untuk gold masih potensi akan turun. Tapi jangan terburu-buru karena dia masih, ya bisa saya katakan harganya masih naik turun terjebak antara MA atas ini MA50 dan yang bawah ini MA100. Masih belum jelas memang akan lanjut turun atau dia lanjut naik lagi. Jadi jangan terburu-buru. Karena ini potensi bentuk double top juga tapi gagal. Nah, ini udah hampir istilahnya break neckline-nya dia di sini. Sempat false breakout aja lalu kembali naik. Seperti itu. Untuk saat ini masih sideways. Jadi belum ada peluang bagus untuk gold. Kita pantau dulu aja. Itu untuk gold ya. Itu untuk gold, ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi kalau gold saya lihatnya belum ada peluang yang bagus sih. Belum ada peluang yang bagus karena masih bergerak sideways dia. Kita lihat kondisinya daily-nya pun kelihatan candlestick-nya kecil-kecil, ini masih sideways. Lanjut, tidak ada yang ditanyakan untuk gold. Ya, kita harus
sabar nunggu peluang yang bagus. Sini resisten yang cukup kuat untuk gold. Nah, kita bisa gambar support juga di sini. Masih harga sekarang, harga running ya ini masih di tengah-tengah support trendline-nya dan resisten horizontalnya di atas ini. Masih belum tahu akan ke sini dulu atau turun dulu. Kita pantau lagi. Ini untuk gold. Oke, lanjut ya. Kita bahas Euro CAD. Ini untuk Euro CAD. Sideways cukup lama, sebelumnya harga sideways cukup lama. Ini naik turun aja di area ini. Sempat break tapi masuk range pergerakan sideways-nya lagi sampai akhirnya break support. Sempat koreksi ke level support yang cukup kuat, support become resistant, lalu harga bergerak turun. Nah, ini kalau kita zoom out atau kita bisa lihat di daily ya. Nah, ini area support yang cukup kuat juga di daily. Di sini harga mantul turun, naik, turun lagi sampai akhirnya break, koreksi, resisten become support, naik, lalu turun di area ini kembali naik. Sekarang kemarin nyentuh area tersebut, support tersebut, lalu naik lagi. Nah, tapi case-nya kalau seperti ini analisa saya jangka panjangnya masih kuat untuk turun karena pergerakan harga mulai membentuk swing high yang lebih rendah dan swing low yang lebih rendah. Berarti pergerakan terkininya ini masih dalam kondisi downtrend. Nah, dan kebetulan di time frame H4-nya, kita balik ke H4, di time frame H4-nya kebetulan harga menyentuh MA200. Ini di sini ya. MA200 di sini berperan sebagai resisten. Harga berada di bawah MA200, bergerak naik, masih kondisi downtrend, menyentuh resisten. Jadi saya ambil peluang sell di MA200 seperti itu. Dan kondisi stokastiknya ini kondisi overbook. Jadi sudah secara momentumnya sudah jenuh untuk bergerak naik. Ya, semoga aja ini nanti hari ini bisa TP ya, bisa turun. Nah, ini juga turun. Ini kalau kondisi seperti ini yang tanya ini udah breakout atau belum? Ini kondisi harga masih running. Jadi bisa jadi ini adalah false breakout. Kecuali case-nya harga naik lalu ganti candle di atas MA200, itu berarti ada konfirmasi harga mulai break MA200. Tapi kalau masih running seperti ini bisa jadi false breakout lalu kembali turun. Seperti itu. Ini untuk Euro CAD. Semoga kena TP lah ini. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu untuk Euro CAD? Kalau tidak, saya lanjut lagi. Sini sideways. Ini kita bisa tarik garis seperti ini juga. Bisa jadi kalau memang ini nanti break MA200, dia ngejar ini ya, support yang awalnya jadi support, become resistant, bisa jadi ngejar ini dulu baru turun. Ini analisa saya untuk Euro CAD. Di sini juga ada resisten, masih ada resisten yang cukup kuat. Dan secara garis besarnya analisa saya ini masih bergerak downtrend ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Antoni. Kalau misal candle-nya tutup di atas MA200, berarti naik. Jadi gini, naik atau tidaknya itu kita tidak benar-benar tahu. Dia pasti akan naik, pasti akan turun, itu kita tidak tahu. Tapi kalau candlestick-nya ditutup di atas MA200, kita tahu bahwa MA200 yang seharusnya berperan sebagai resisten ditembus oleh pergerakan harga.
kalau resisten yang kuat ditembus oleh pergerakan harga, berarti potensinya harga masih akan lanjut naik. Nah, lanjut naiknya sampai mana? Nah, kebetulan di sini kalau kita gambar trendline itu ada resisten yang cukup kuat yang awalnya jadi support, sebelum-sebelumnya jadi support, di sini dia become resisten. Nah, ini ada resisten yang cukup kuat. Kalau memang dia candle saat ini, katakanlah saat ini candlestick-nya di close di atas MA200. Di close di atas MA200 dan masih kuat bullish, masih kuat naik. Nah, ini potensi ngejar resisten trendline-nya di area ini. Ngejar resisten trendline untuk selanjutnya, ya potensinya untuk jangka panjangnya, analisa saya, potensi pergerakan harganya masih kuat untuk turun. Selain karena kondisinya secara momentumnya sudah overbook, sudah jenuh untuk bergerak naik. Nah, ini daily-nya tadi secara daily itu ini pergerakan harga masih bergerak dalam kondisi downtrend analisa saya. Di harga ini naik, turun lagi. Nah, ini karena ini pergerakan jangka panjangnya bergerak dalam downtrend, ini potensi masih akan turun. Apalagi case-nya stokastik di time frame daily juga sudah memasuki area overbook. Seperti itu. Itu untuk Euro CAD. Begitu? Apakah menjawab? Ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan lagi? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke... Nah, ini ada yang request nih. Ada yang request dari Bos Alim. Bos Alim, kita coba lihat AUD-JPY ya. Kita coba lihat kondisi AUD-JPY, peluangnya seperti apa. Market watch AUD-JPY. Nah, biasa saya lihat daily juga sih. Saya lihat daily-nya dulu. Bisa kita di daily kita bisa cari support resisten horizontal yang kuat seperti ini di sini. Lalu di area ini kita bisa jadikan support juga. Nah, untuk saat ini ya sebelumnya harga ini ada pattern ascending triangle. Jadi harga untuk pattern ascending triangle, break resisten, dia naik tapi hanya sesaat, tidak jauh juga naiknya, lalu kembali turun. Nah, ini harga mulai kembali turun, dan di sini ini mulai membentuk swing high yang lebih rendah. Nah, kalau saya coba clearkan dulu. Nah, seperti ini. Di sini mulai membentuk swing high yang lebih rendah. Ini juga iya. Case-nya kalau seperti ini mulai pergerakan harga mulai bergerak downtrend. Nah, nanti kita bisa pakai acuan level ini 73.920 sebagai support horizontal yang cukup kuat di area ini. Di sini ada pantulan harga. Nah, kalau mau cari peluang lebih baik tunggu ke area ini baru buy. Semisal harga nanti break level ini, ya dia potensi akan turun. Turunnya sampai mana? Turunnya bisa sampai MA200 atau ini ya, di area 72.408. Ini untuk AUD-JPY. Coba kita clear, kita lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 pun saya belum lihat ada peluang bagus sih. Dari MA-nya kita lihat, dari MA-nya ini kondisi downtrend karena berada di bawah MA200. Lalu
resisten terdekatnya MA24 sempat koreksi hampir nyentuh terus sudah drop. Nah saat ini belum ada gambaran lagi, bisa jadi drop sampai sini baru dia naik, atau bisa juga saat ini mulai naik bisa jadi membentuk patternnya ini ya double bottom. Tapi pantau dulu, ini kan masih potensial, kita belum benar-benar tahu karena di harga running saat ini belum ada konfirmasi candle bullish atau belum ada konfirmasi terbentuknya swing low yang baru. Seperti itu. Dipantau dulu untuk AUD JPY, belum ada peluang bagus. Kalau analisa saya seperti ini untuk AUD JPY. Kita lanjut dulu ke Euro USD ya. Euro USD ya, Bos Narko habis take profit nih. Kita lihat peluangnya seperti apa di Euro USD. Nah, kemarin kalau Bos Narko gambarnya seperti ini, dia bergerak, tren besarnya bergerak dalam uptrend channel. Jadi kemarin pas buy-nya di area ini, area support, stokastik juga berada di area oversold, jadi buy. Nah untuk TP-nya pakai 1000 poin ya, pakai 1000 poin di area support resisten ini, TP-nya di area ini. Jadi peluangnya seperti ini. Ini peluang yang di-share Bos Narko kemarin. Bukan kemarin ya, ini minggu lalu kalau nggak salah nih. Peluang buy-nya ini dari minggu lalu. Nge-buy dan baru aja take profit. Untuk saat ini case-nya kalau saya belum lihat ada peluang bagus. Belum ambil posisi juga. Potensi dia ngejar resisten dari uptrend channelnya. Ya, jadi naik ke area tersebut baru dia bergerak turun untuk EU. Ini untuk EU seperti itu. Coba kita lihat case-nya di daily seperti apa. Nah, ini daily untuk jangka panjangnya. Turun. Nah, ini potensi kuat dia akan break resisten sebelumnya di sini. Ini resistennya di area berapa ini? 1.1580 ya, di area ini dia potensi break dan lanjut naik. Kalau kita lihat detailnya di H4 seperti tadi, ya kemungkinan ngejar resisten dari uptrend channelnya. Potensi masih kuat naik nih, Euro USD. Ini untuk Euro USD ada yang mau ditanyakan? Request Euro dari Bos Syahrizal ya. Request Euro NZD, apakah lanjut up sesuai analisa tadi? Euro NZD. Coba kita lihat Euro NZD. Saya lupa ingat juga kondisi Euro NZD terakhir itu. Ini ya, Euro NZD. Kalau saya lihatnya ini masih kuat naik sih. Ini masih kuat naik. Ini bergerak dalam uptrend channel juga. Harga bergerak dalam uptrend channel. Ini jelas terlihat ada resisten yang kuat. Nah,
Nah, ini potensi ngejar area ini supportnya, referensi supportnya, ngejar resisten trendline-nya ya, potensi turun. Nah, area-area target seperti ini, area-area kenaikan seperti ini bisa diukur pakai Fibo juga. Jadi kan kita tahu nih pergerakannya ini harga naik, turun, terus naik lagi. Nah, kita mau cari tahu naiknya sampai mana nih. Kita bisa tarik Fibonacci seperti ini. Yang kita tarik adalah saat harga koreksi bergerak turun ini. Kita tarik. Nah, ketika harga mulai naik, kita sebenarnya udah bisa tahu. Ketika naik seperti ini, naiknya akan sampai mana? Ya, area targetnya bisa 161.8 dan 261.8. Nah, ketika ini break, ya kita bisa pakai acuan resisten trendline di sini. Seperti itu. Jadi Fibonacci juga bisa jadi area target. Masih kuat naik ini. Seperti itu untuk Euro NZD. Ini ada yang mau ditanyakan. Saya sambil lihat-lihat peluang juga ya. Siapa tahu ada peluang yang bagus bisa kita ambil bareng. Oh iya, peluang di Euro GBP ya. Euro GBP. Tadi ada yang ambil posisi buy itu bagus tuh. Euro GBP, bentar. Euro GBP. Dan saya sependapat dengan analisanya sih. Nah, ini. Tadi alasannya karena break resisten, alasannya buy karena break resisten trendline. Ya, saya sependapat karena di sini ada resisten trendline yang cukup kuat. Harga berkali-kali berusaha break resisten tapi hanya false breakout, hanya ekor-ekornya aja yang tembus. Dan akhirnya di sini mulai break. Nah, candle ini itu belum bisa kita bilang, belum ada konfirmasi dia benar-benar akan break. Tapi ketika mulai berganti di atas trendline-nya, nah, jadi di atas resisten di candlestick yang kecil ini, mulai harga running mulai di situ itu sudah ada konfirmasi break resisten trendline. Nah, dia sempat koreksi dikit, naik akhirnya. Ini bagus, peluangnya bagus untuk buy. Walaupun case-nya, nah ini case-nya secara stokastiknya, secara momentumnya tidak mendukung. Seperti itu. Jadi kalau kita memanfaatkan peluang breakout, memang lebih sering menemukan peluang yang kondisi stokastiknya itu tidak mendukung apa yang kita entry-kan atau peluang yang kita ambil. Karena kita memanfaatkannya, peluangnya kita ambil adalah teknik breakout. Jadi break resisten, di sini break resisten kita ambil buy. Seperti itu. Nah, untuk take profitnya kalau bingung di sini nih sebenarnya ada resisten horizontal yang cukup kuat di area ini. Ini area ini. Saya lihatnya di sini ada resisten yang cukup kuat. Rekomendasi kalau buy-nya pas di bawah sini, ya kita bisa take profit di sini. Jadi ini udah berapa poin nih? Udah sekitar 600 poin lah. 500 sampai 600 poin. Seperti itu. Ini untuk Euro GBP ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini area resistennya, di sini juga area resisten. Sebenarnya cenderungan harga bergerak sideways. Masih di range ini, range pergerakan harganya. Seperti itu. Peluang bagus di mana ya? Ada yang udah analisa belum nih? Udah ada yang analisa terus nemu peluang bagus, coba di-sharingkan. Siapa tahu bisa entry bareng, bisa jadi peluang bareng. Kita lihat di gold masih belum ada pergerakan
yang signifikan di gold. Euro CAF juga masih ini ya, masih di situ-situ aja, belum sempat turun lumayan, sempat turun sekitar 200 poin tapi balik naik lagi. Coba kita lihat kondisinya. Nah, ini analisa saya kemarin. Kita hapus dulu, kita analisa bareng aja. Jadi kita lihat di time frame daily dulu kondisinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kemarin sempat ada yang request. Saya gambar di sini ada support yang cukup kuat. Nah, dan analisa saya harga akan break support ketika harga masih running di sini ya. Ketika harga masih running di sini, analisa saya break support. Karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan chart pattern juga. Ketika ada pattern harga atau pola harga yang seperti ini, nah jadi pergerakannya itu dia cenderung sideways, tapi ada salah satu sisi yang membentuk setengah lingkaran seperti ini. Ini potensinya kalau yang awalnya dari naik ya, dari bawah sini dia bergerak naik, nah ini potensi dia akan turun dan break area supportnya di sini. Nah ini ada yang bilang patternnya ini pattern cup and handle, potensi membentuk cup and handle seperti itu. Jadi nah kebetulan harga koreksi nih, harga udah turun terus koreksi, jadi saya ambil peluang sell di sini seperti itu alasan saya untuk ambil peluang sell. Dan kebetulan di time frame H4-nya itu pas ketemu resisten MA24 di sini. Nah, harga naik pas di area support horizontal itu pas MA24 sebagai resisten, dia turun. Tapi ini naik lagi kembali ke harga OP kita pertama. Ini coba kita pantau dulu. Semoga balik turun lagi. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ya dari Bos Fatir. Euro AUD, coba kita lihat Euro AUD. Kita coba Euro AUD. Euro AUD terbang jauh. Nah, dia ada pattern penan kalau kita perhatikan di sini. Ini chart pattern ya. Harga bergerak naik, turun, naik, turun lagi. Nah, di sini ada double bottom juga kebetulan. Break resisten. Jadi saat break resisten ini ada konfirmasi polanya ini terbentuk. Break resisten, ada peluang buy. Kebetulan harga sempat koreksi turun dulu. Nah, jadi kita bisa buy saat break atau tunggu harga koreksi. Lalu harga bergerak naik. Jadi ini memang alasannya kenapa kok harga bergerak naik. Ya, di sini karena ada pola penan. Kalau saya lihatnya ini pola penan, ada pola double bottom juga di dalam pola penannya. Potensi harga bergerak naik. Untuk saat ini kita lihat, untuk saat ini cari resistennya ya. Nah, resisten ini juga area-area resisten sebenarnya. Kita kasih tanda ini resisten yang cukup kuat. Harga naik jauh, dia mantul turun di area ini, di level ini. Ini juga berhasil break, koreksinya ke level ini baru naik lagi jauh. Ini juga ya, ini sempat koreksi dulu, turun. Nah, ini udah mulai break level tersebut. Kalau ada konfirmasi break, kita coba tunggu hari ini, jangan terburu. Bisa jadi koreksi turun atau masih lanjut naik nih. Lanjut naiknya kita coba lihat di time frame H4. Nah, kita bisa ukur Fibonacci. Dia bahkan break
break ini ya, break target terjauhnya di 261.8. Kalau harga-harga seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini, harga bergerak bullish kuat seperti ini, saya lebih suka untuk tunggu peluang lagi. Jadi jangan terburu ambil posisi. Jangan berharap udah naik jauh seperti ini akan ada koreksi tanpa alasan yang jelas. Kalau alasan yang jelas, ada resisten yang kuat atau ada resisten yang kuat, ada konfirmasi stokastiknya sudah overbook, kita mau sell nggak masalah. Tapi kalau case-nya seperti ini ya belum ada peluang. Kita mau ambil buy sekarang pun iya kalau lanjut naik. Kalau dia koreksi gimana? Nah, bisa jadi naik sampai level ini nih. Level 1.68808. Coba ditandai dan kita lihat nanti. Kalau analisa saya kuat naik sampai area ini. Gue juga masih naik turun di situ-situ aja nih, belum ada pergerakan. Nah, coba kita pantau dulu lah untuk gold. Nah, ini dari bos Khairil, pattern Brontosaurus. Jadi yang teman-teman yang menganggap pattern itu beneran itu nggak bisa dijadikan peluang ya. Itu saya cuman joke, cuman bercanda. Nggak ada pattern Brontosaurus, itu nggak ada. Tidak ada yang namanya pattern Brontosaurus. Pattern Brontosaurus muncul. Nah, ini yang tadi saya bilang pola cup and handle itu pola-pola seperti ini. Jadi ada bagian resisten atau bagian support yang dia membentuk setengah lingkaran. Nah, jika ada pola-pola seperti ini, dia cenderung mengejar. Kalau case-nya seperti ini, dia cenderung mengejar level resisten awalnya. Walaupun di sini sempat ada range sideways-nya, dia ada resisten di level yang sama, potensinya ya dia bakal tembus. Nah, bakal tembus resisten, koreksi dia naik. Sama halnya Euro CHF tadi. Cuman pattern-nya kebalik. Kalau ini yang setengah lingkaran di bagian bawahnya, bagian supportnya, yang Euro CHF tadi bagian resistennya. Coba kita tengok. Nah, ini polanya mirip dan dia break support. Di Euro USD juga patternnya kalau nggak salah, coba kita buka ya, patternnya juga mirip seperti ini, Euro USD daily. Nah, ini kan daily ada level support di sini, patternnya juga sama, mirip. Dia potensinya break supportnya, turun. Seperti itu. Oke, ini ada request dari Bos Agung. Kita coba lihat CHF JPY ya. Chart Windows, kita coba. Nah, coba saya ingin tahu dulu kenapa kok CHF JPY. Apa cuman penasaran atau lihat ada peluang bagus? Oh, penasaran aja, oke. Saya kira ada peluang bagus nih, lihat ada peluang bagus, terus mau coba entry. Oke, jadi untuk CHF JPY ini pair yang cukup jarang saya buka juga. Untuk analisanya di time frame daily, ini harga bergerak uptrend, lalu di sini mulai ada pergantian tren. Nah, ada pola double top. Jadi pola double top itu mengisyaratkan adanya pergantian tren. Naik, sempat koreksi dikit, lalu bergerak turun lagi. Di sini mulai downtrend. Di sini masih bergerak downtrend. Tapi ini mulai membentuk swing low yang lebih tinggi dari swing low sebelumnya di sini. Nah, ini lebih tinggi. Ini ada indikasi pembentukan
mulai bergerak uptrend lagi. Dan juga ini udah break resisten sebelumnya ya di sini. Ini udah break. Bisa jadi dia akan koreksi lalu bergerak naik lagi. Akan lanjut bergerak uptrend. Tapi untuk detailnya kita coba lihat di time frame H4. Dia akan potensi koreksinya akan kemana atau di area mana. Kita bisa tarik Fibo seperti ini. Nah, bisa jadi naik sampai sini baru koreksi, baru nanti naik lagi. Nah, lebih baik dipantau dulu. Ini udah naik cukup jauh harganya. Kalau memang nanti lanjut bergerak uptrend, nah target ini bisa jadi 261.8 ini bisa jadi target, atau inilah di area inilah target lebih dekatnya. Ini ada support yang cukup kuat juga di sini. Nah, ini memang belum ada peluang karena biasa sih habis harga bergerak up bullish atau bearish cukup jauh seperti ini. Kalau kita belum sempat entry di bawah atau break support, break resisten kita entry, ya kita ketinggalan peluang. Dan kalau udah di tengah-tengah seperti ini, kalau saya sih lebih baik nggak entry. Lebih baik kita hindari, sabar nunggu benar-benar sampai ke resisten yang cukup kuat dulu, baru kita entry sell atau buy ya. Terus ada yang request GBP AUD. Oke, kita coba lihat GBP AUD. Kalau belum nemu peluang ya gini, semua pair dilihat ya biasa. Pinginnya entry aja, sehari nggak entry itu udah gatel tangan. Ini kalau analisa saya kemarin apa tadi pagi ya, kayaknya juga ada yang request GBP AUD. Jadi analisa saya kemarin saat harga masih di, saya coba cari analisa saya yang saya share di grup. Nah, saya share ada resisten di 1.84106. 1.84106. Nah, ini kita input aja 1.84106. Dan di area di atasnya ada 1844, 1844, 74. Nah, jadi ini area resisten. Kenapa kok saya bisa dapat area tersebut sebagai area resisten? Padahal ini tanyanya baru tadi pagi ya. Tadi pagi saya bilang area ini area resisten. Itu saya dapat dari Fibonacci. Nah, saya tarik Fibonacci di area ini. Dari yang saya tarik Fibonacci-nya itu adalah pergerakan koreksinya harga. Nah, ini dari ujung sini ke ujung sini saya tarik Fibonacci. Nah, pas di 161.8 ini pas ada candle bearish. Nah, tinggal kita lihat, ini bisa jadi harga turun, akan koreksi turun, atau kalau break level ini ya bisa dia harga kuat naik, kuat untuk kembali naik. Ini bisa jadi referensi resisten yang cukup kuat di area-area ini. Coba kita lihat daily-nya ya. Nah, daily ini kan juga masih area-area resisten di sini nih. Seperti itu untuk GBP AUD. Nah, ini dari Bos Raka ini mau share analisa, boleh silakan. Mau analisa apa nih?
kita online juga nggak lama-lama, nanti sampai 8.30 ya. Seperti biasa, kita 1,5 jam aja untuk review market sama analisa bareng. Karena mau dianalisa lama-lama juga, kalau memang belum ada peluang ya nggak bisa ambil posisi. Oke, silahkan saya pindah ke gold dulu. Silahkan Bos Raka kalau mau nge-share ini ya, nge-share gambar ya. Oke. Saya kira mau coba gambar penarikan garis di share screen saya bisa dengan annotate. Jadi bosnya bisa gambar-gambar langsung di sini, dianalisa bareng aja. Oke, bentar saya coba buka untuk analisanya Bos Raka ini, mau sharing. Open file, saya coba share screen. Bentar. Ini ya analisanya Bos Raka nih. Transaksinya apa ini Bos? Melakukan transaksi. Nah, coba analisanya seperti ini, melihat peluangnya. Coba di-sharingkan Bos Raka, kalau mau sharing, mic-nya bisa dihidupkan atau mau sharing di kolom chat juga nggak masalah. Ini gambarnya kepotong soalnya. Pair-nya ini pair gold. Pair gold di time frame H4, oke. Terus transaksinya apa nih? Buy atau sell nih? Nah, mana nih? Bos Raka malah menghilang. Jadi untuk gold, nah untuk gold saya tadi juga mungkin analisanya mirip-mirip juga ya. Ada tarik garis trendline. Nah, seperti ini. Sebenarnya tadi saya tunggu ada pattern ini, terbentuk pattern ascending triangle. Tapi karena break supportnya duluan, jadi break support duluan, ini patternnya menurut saya udah nggak valid. Berarti potensinya udah bukan lagi potensi harga bergerak naik. Nah, dia saya lihatnya potensinya harga membentuk, ada potensi membentuk pola double top. Nah, ini kemungkinan hanya naik, hanya koreksi, dia lanjut turun lagi. Seperti itu. Tapi karena ini cenderung bergerak sideways, saya biasanya peluang seperti ini nggak saya ambil. Ya, apalagi saya lihatnya ya harga masih bergerak dalam uptrend channel, masih kuat naik. Oh, peluangnya sell. Oke, peluangnya sell ya. Peluangnya sell. Jadi mirip juga analisanya. Tadi ada garis uptrend channel seperti ini. Nah, ini Bos Raka nge-sell di sini nih. Sama untuk saat ini juga analisa saya potensi harga untuk gold dia berpotensi untuk turun, lebih berpotensi untuk 1905 ya. Wah, ini bagus nih, dapat ujung nih. Nah, udah running berapa ini? 300 poin, 400 poinan. Nah, ini memang analisa saya juga potensi harga akan turun. Cuman kalau sideways itu biasanya nggak saya ambil. Harga cenderung bergerak sideways seperti ini, banyak false signalnya. Berdasarkan pemahaman saya banyak false signalnya, saya milih nggak ambil. Kalaupun mau ngambil kondisi sideways,
lebih baik ngambil buy di support atau sell-nya di resisten teratasnya. Jadi resistennya di sini, supportnya di sini, di area ini. Nah, lebih milih ambil buy di support atau sell di resisten sekalian aja kalau saya. Seperti itu. Euro USD. Oke, terima kasih juga Bos Raka sudah mau sharing. Itu jadi kita bisa tukar pandangan, sama-sama analisa. Kebetulan searah juga analisanya, sama-sama menganalisa potensi harganya akan turun. Nah, ini Bos Khairil ini kayaknya baru join nih. Tadi kita sudah bahas EU ya, Euro USD kita sudah bahas panjang lebar, tapi coba kita lihat lagi kondisinya. Euro USD. Nah, ini saya jelaskan singkat aja ya. Kalau saya lihatnya ini masih potensi naik, Bos. Dia untuk EU potensi masih naik, ngejar resisten dari uptrend channelnya. Itu untuk EU. EU masih kuat naik untuk analisa saya. Sampai ke area ini mungkin. Oke, sudah terlanjur sell. Kalau boleh tahu alasannya kenapa nih? Di sharing juga biar kita bisa belajar bareng-bareng juga. Jadi kok sell kenapa? Kenapa ambil peluang sell daily? Nah, ini kan ini ya dari Bos Khairil. Sebenarnya sudah saya sering ingatkan. Ini saya sharing urutan analisa. Jadi dalam melakukan analisa itu kalau bisa, katakanlah kita bingung nih mau analisa mau gimana, mau melakukan apa dulu. Nah, urutan analisa itu ada 7 step ya. Di versi saya ada 7 step. Kalau bisa jangan sampai kelewatan satu atau malah loncat-loncat. Contohnya seperti ini. Ini saya sharing sekalian. Yang pertama itu kita pilih time frame-nya, pilih pair-nya dulu. Kita pilih pair yang mau kita transaksikan. Nah, jadi kenapa kok sepele banget pilih pair? Ya semua trader juga tahu pasti pilih pair-nya dulu. Ya maksud saya kita lihat spread-nya. Yang paling pertama itu kita lihat spread-nya. Contohnya ini saya bukakan exotic pair. Exotic pair itu kalau kita perhatikan di sini, nah ini pair yang paling bawah nih, rata-rata spread pair yang kita tradingkan itu ya 20 sampai 30 untuk GBP ya sampai nyentuh 60 70 ya. Tapi kalau pair-pair yang seperti ini itu udah spreadnya menurut saya ini udah luar biasa besar. Dan kalau kita tidak perhatikan itu dari step pertama kita pilih pairnya kita udah nggak pilih-pilih dulu, udah ngawur. Ya ini untuk dapat potensi profitnya kan jadi susah untuk dapat profit kalau pairnya spreadnya sebesar ini. Spread itu selisih harga jual dan beli, selisih antara bid dan ask-nya. Jadi itu pertama pilih pairnya dulu. Lalu kedua kita pilih time frame-nya. Kita mau analisa di time frame berapa? Mau di time frame H4 daily atau M30 kah? Kita mau pakai teknik apa? Jadi pilih dulu time frame-nya. Rekomendasi analisanya di time frame H4. Nah, itu. Setelah kita pilih time frame-nya, kita lihat trennya. Trennya sedang apa sih? Sedang naikkah, sedang turunkah? Nah, ini step ketiga. Step ketiga kita lihat trennya.
kalau trennya katakan EU nih, trennya sedang uptrend, ya kita carilah peluang buy. Ketika uptrend, step keempat, step ketiga kita tentukan trennya dulu, uptrend atau downtrend. Step berikutnya, step keempat, kita tentukan kita mau transaksi apa. Kita udah tahu trennya naik, lah kita tentukan transaksi apa. Ya transaksinya buy-nya tidak counter trend. Buy-nya kalau uptrend ya kita transaksinya buy, atau downtrend kita transaksinya sell. Kalau sideways ya lebih baik kita hindari dulu, kita nggak entry dulu. Nah itu step keempat. Step kelima, setelah kita tahu trennya, kita tahu mau transaksi apa, step kelima kita cari support resistennya, atau kita tentukan kita mau transaksinya di mana. Kita tahu uptrend, kita tahu mau transaksi buy, kita mau buy-nya itu buy di mana. Nah itu kita cari support resistennya. Kalau mau buy ya buy-nya buy di support. Nah step kelima itu. Step keenam baru kita lihat stokastiknya. Jadi stokastik atau indikator oskilator itu untuk konfirmasi momentumnya apakah bagus untuk buy atau bagus untuk sell. Jangan sampai kita patokannya jangan sampai patokan stokastik. Jangan sampai kita analisa buy atau sell karena apa? Karena stokastiknya. Sementara kita tahu harganya tidak sedang berada di resisten atau support. Jadi kalau seperti ini menurut saya tanggung sih. Karena apa? Karena ya saya mengidentifikasi kalau mau cari resisten ya resisten paling dekatnya di sini. Ya ada kemungkinan harga akan naik ke sana lalu turun. Cuman kan masih belum jelas nih harga akan memang akan naik ke sana atau sekarang udah mulai turun lagi. Jadi belum jelas support resistennya. Nah ini karena apa? Kita bisa dibilang kita bingung karena apa? Karena yang harusnya kita identifikasi support resisten dulu, kita lompati, kita langsung lihat stokastiknya. Langsung lihat stokastiknya overbought atau oversold. Dan kita tradingnya berdasarkan itu sebenarnya kurang tepat. Karena ada juga case-case di mana contohnya seperti ini nih. Nah, ini kalau kita tarik ke atas kan harga bergerak turun, stokastik berada di area oversold, bukan berarti harga pasti akan naik. Nah, contohnya case-nya seperti ini. Dia lanjut bergerak turun lagi, lalu stokastiknya merambat di bawah nih, turun terus sampai turun dari sini ya, katakanlah dari sini kita buy, ya ini turun 1.200 poin. Nah, di sini. Kalau exit plan kita jelas masih mending, nggak apa-apa, katakanlah kita sell di sini. Exit plan-nya di mana? Di resisten terdekatnya, katakanlah di swing high sebelumnya kita pasang stop loss-nya di sedikit di atasnya sini. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan ya kita berharapnya ini akan turun atau naik dulu ke resisten sebelumnya baru turun. Nah, problemnya biasanya kita udah transaksinya tidak ada alasan yang kuat dan kita nggak tahu exit plan yang jelas juga. Kita nggak tahu mau stop loss mau di mana, mau take profitnya mau di mana, kita nggak ngerti. Nah ini kalau bisa ya dihindari hal-hal seperti ini. Jangan by feeling lah, kita coba analisa dulu, ada peluang bagus ya baru kita entry. Seperti itu. Nah contohnya seperti USD CHF nih. Kalau saya sharing, nah case seperti ini, saya baru akan buy ketika di mana? Ketika harga turun menyentuh level ini. Karena apa? Karena di sini ya ini support yang cukup kuat nih. Nah, kemungkinan turun lalu naik. Saya baru akan buy di sini. Sementara kalau di sini ya bisa nggak buy sekarang? Bisa. Nggak ada yang larang. Kita tinggal pencet tombol buy, udah ke eksekusi buy kok. Tinggal pertanyaan gini, kalau mau buy sekarang, stop loss-nya mau ditaruh di mana? Karena kalau mau buy sekarang, stop loss yang bagus, menurut saya stop loss yang bagus itu diletakkan setelah, kalau kita buy ya, setelah area support. Area supportnya di mana? Di level ini, di 0.90561. Jadi supportnya di bawahnya sini. Nah, ini jaraknya berapa kita ukur? Oh, cuma 200 poin.
saya siap nanggung resikonya 200 poin. Yang penting bisa ngambil peluang sekarang karena nggak mau ketinggalan peluang, ya nggak masalah. Itu. Jadi tapi kalau ngambil peluangnya nggak maksimal, resikonya apa? Resikonya jarak stop lossnya semakin besar, jadi resikonya semakin besar. Sementara katakanlah jarak take profitnya ke resisten terdekat, di sini MA, itu semakin kecil jaraknya. Jadi potensi profitnya berkurang dan resikonya bertambah seperti itu. Saya rasa untuk malam ini cukup sekian dulu sharing saya. Kita belum bisa ambil peluang selain Euro CAD ya, masih running. Ya, Euro CAD masih running sell. Belum ada peluang lagi. Biasanya live trade-nya di hari Kamis sih. Kemarin sempat ambil peluang, cuman hari ini kalau saya sih belum mau ambil peluang karena menurut saya belum ada peluang yang bagus. Nah, ini analisa kemarin nih, turun. Harga mulai turun. Oke, seperti itu. Saya masih hold Euro CHF, masih hold sell. Wah, ini Bos Johan ada-ada aja. Ini sekali lagi ya, saya itu hanya joke untuk analisa Brontosaurus. Ya, ini itu hanya joke, jadi tidak ada pola-pola Brontosaurus. Nggak ada pola-pola potensi harga akan mengalami kepunahan ya. Turun drastis itu nggak ada. Oke, seperti itu. Kita lanjut di grup lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kita diskusi lagi di grup. Oke. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di next meeting lagi. Saya usahakan minggu ini kita diskusi lagi, edukasi di grup untuk chart pattern. Jadi kita giliran minggu ini kita giliran belajar chart pattern. Oke. Sampai jumpa. Selamat malam. Semoga kita sehat-sehat selalu. Ya, salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.